Kerja di luar negeri enak, gajinya besar-besar. 8 juta, 10 juta, 7 juta. Menyala weh. Siapa yang mau balik kampung, balik Indonesia atau end kontrak, menyesal kalian balik kampung. Kalian pikirin ini sekarang 1 juta. Menyala bosku. Ini 1 ringgit, berarti 3.000 rupiah. 4.000. 4.000? Lebih itu. Berarti naik mi? 4.000. Saya kira dulu sekarang 4.200. Makin stres aku sekarang. Udah aku resign kan, udah gak kerja di Malaysia. Sekarang pertukaran turun terus. Ringgit ke rupiah itu kalau gak salah katanya kan 1.230.000 ringgit aja udah dapat. Apa enggak? Ya ampun, mampus lah aku. Udah lah gak apa-apalah, ikhlas aja, ikhlas. Walaupun sambil ngelus dada tapi harus ikhlas. Sesusah itu gitu cari uang. 10 tahun aku di Malaysia, aku selalu melihat orang Malaysia itu kayak dispesialkan sama pemerintahnya sendiri. Menyesal para sahabat, orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia memutuskan kontrak pulang ke Indonesia. Mata uang ringgit semakin kukuh, mata uang Indonesia semakin melemah. Menyesal pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang TKW yang bekerja dekat Malaysia dulunya para sahabat. Dan sekarang balik ke Indonesia memutuskan kontrak dengan tak mau kerja lagi di Malaysia para sahabat. Dan sekarang malah menyesal karena tukaran mata uang ringgit sekarang sedang kukuh para sahabat. Bahkan 1 juta rupiah sekarang hanya 230 ringgit sampai 235 ringgit. Wey, murah sangat para sahabat. Bahkan dekat Malaysia para sahabat juga menggempur habis-habisan para pendatang asing tanpa izin, penduduk pendatang haram yang tanpa menggunakan permit kerja sekarang diserbu habis-habisan. Jadi jangan datang dengan secara haram meskipun mata uang ringgit Malaysia ini sangat kukuh para sahabat. Dan inilah video yang saya akan sajikan kepada para sahabat tentang seorang tenaga kerja yang dulunya bekerja dekat Malaysia menyesal setelah pulang ke Indonesia dan merasakan di Indonesia semacam mana susahnya mencari pekerjaan di Indonesia dan mata uang semakin melemah dan juga pasaran saham semacam juga digoreng-goreng di Indonesia para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen di ke bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Kenapa berhenti kerja kak? Sayang itu kerjanya. Bener, sayang. Aku juga Oh, pasti ini nggak mantan ikhlas TKW. loh. Tapi ya mau gimana? Aku mau keluar dari zona nyaman yang tidak pasti. Kenapa aku bilang tidak pasti? Karena kan itu dalam sektor pabrik atau kilang, aku nggak tahu ya kalau sektor yang lain. Permitnya itu kan bolehnya cuma sampai 10 tahun ya. Boleh nyambung sampai tahun ke-13, tapi dari tahun ke-11 sampai 13 itu perusahaan aku nggak mau menanggung sepenuhnya. Jadi kami kayak bagi dua gitu. Dan bagi duanya itu sekitar 3.000. 3.000 itu kalau dirupiahkan mungkin dalam 10 atau 11 atau 12 juta gitu kan, sayang duitnya ya. Dan kebetulan aku ada plan lain yang memang harus aku ambil di tahun ini juga. Makanya aku memutuskan untuk berhenti kerja dan pulang ke Indonesia. Sekian dan terima kasih, Bapak. Ringgit sudah mahal, iya benar ringgit sudah mahal. Dan bersyukurlah masih bisa kerja ke Malaysia. Karena banyak orang yang masih berjuang untuk mau pergi ke Malaysia sekarang ini. Karena kan baru pembukaan ya untuk yang kilang, pekerja kilang itu baru pembukaan. Nah tapi selama 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu aku di Indonesia. Dan kalian tahu rupiah itu gimana, astagfirullah. Aku 2 minggu aja udah nggak tahu berapa juta habis. Cuman untuk kesana kesini bawa kayak keponakan atau anak buahku jalan-jalan kayak gitu doang. Udah berapa juta aku nggak tahu. Belum lagi dicampur dengan yang kalian tahu kan hasil aku belanja kemarin 100.000 itu berapa? Apa aja dapat? Itu belum lagi minyak untuk memasak, belum lagi gas, belum lagi beras. Jadi kalau kalian bisa ngirim banyak ke Indonesia,
kirim senormalnya aja, jangan mentang-mentang rupiah lagi mahal, ringgit lagi mahal, kalian ngirimnya ringgit lagi mahal, aku kurangin aja. Jangan. Kalau bisa tambahin sedikit, karena di Indonesia betul-betul enggak lagi baik-baik aja gitu. Menyalawi siapa yang mau balik kampung, balik Indonesia atau end kontrak, menyesal kalian balik kampung. Kalian pikirin ini sekarang 1 juta. Menyala bosku. Janganlah bosku. Makin stres aku sekarang. Udah aku resign kan, udah gak kerja di Malaysia. Sekarang pertukaran turun terus. Ringgit ke rupiah itu kalau nggak salah katanya kan 1.230.000 ringgit aja udah dapat. Apa enggak? Ya ampun, menyesal. Apa-apalah, ikhlas aja, ikhlas walaupun sambil ngelus dada tapi harus ikhlas. Dikasih Kak. Ini yang mana 1 ringgit Kak? Itu 1 ringgit. Masya Allah, kenapa baru sekali? Kayak tidak bisa dirobeki. Tidak bisa, tidak sampul di sini. Ajar nggak dulu Kak? Guys, ini 1 ringgit berarti 3.000 rupiah. 4.000. 4.000? lebih. Berarti naik Mi? 4.000. Saya kira dulu sekarang 4.200. Oh, 4.200 1 ringgit. Ini juga 1 ringgit. Kalau ini 50 ringgit itu berapa? kalau itu kali 200 lebih. Berapa? 200 lebih. 200 lebih? Masya Allah. Satu lembar juga. Cuma kalau ditukar di sini murah. Oh murah. Kalau ditukar di sini. Terus ditukar di mana biar mahal? Nah, kalau di sini. Oh Paling begitu. kalau di sini ditukar 180 mungkin. Oh, kalau ini berapa? 20 ringgit. 20 ringgit berapa? Kali 4 saja itu. Kali 4 berapa? Nih guys. Wah, Dato 8, 16, 160. 160. Masya Allah, sumpah nak, kayak tidak bisa dia dirobek loh, beda uang Indonesia. Beda. Ini biar dikasih bahasa ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa enggak? Ini dua. Bagusnya. Ini 10 ringgit. 10 ringgit berapa Kak? 40.000? 40.000. 40.000. 100. Ini 5 ringgit berapa? 20.000. 50.000. Jadi kalau ditukar di sini berapa? Enggak tahu tukarnya di sini berapa ditukarkan orang. Biasanya kita tukar di sini, enggak tukar Ki. Nggak pernah. Kalau di Indonesia. Tukar memang di sana. Oh, supaya gampang Dik kalau mau belanja. Ini 100 ringgit berapa Kak? 400.000. Sama tadi itu deh. Iya 400. Salah. Enggak, itu 200. Oh ini 200. Ini 400. Wow. Woi guys. Masya Allah, barusan Kak Lia. Maaf kampungan karena barusan Kak Lia. Duit Malaysia. Nih. 1 ringgit. Masya Allah. Kalau Indonesia semakin besar uangnya, semakin kasih bagus kertasnya. Kalau di sana, Iya kayak bukan kertas kecil. ini. Nah, semakin Kayak kecil mata uangnya, semakin kasih bagus kertasnya. Karena Iya. itu selalu dipakai. oh Kan iya. uang 100 jarang dipakai kalau. Iya betul. Lihat ini yang 5 ringgitnya ini kayak plastik. Bukan Kak Kan itu kertas paling nah sering Kak dipakai. plastik. Iya bagus sekali, Masya Allah. Kalau di sini uang 100-nya kasih bagus. Makasih Kak Castello, teman TikTok ini kan. Banyak teman Mbak Rek. 1 ringgitnya ada 3. 50 ringgitnya ada 1. 5 ringgit ada 1. 10 ringgit ada 2. 20 ringgit ada 1. 100 ringgit ada 1. Oh, 1 ringgitnya ada 4. Masya Allah, makasih Kak Imang Castello, simpannya. Korang tahu tak? Kenapa ramai yang gelak bila ringgit kita makin mengukuh? Siap dapat prestasi terbaik Asia lagi. Bertahun-tahun ringgit menjadi bahan ketawa. Kalau ringgit jatuh, semua viral. Semua keluar teori lah, semua jadi pakar lah. Tapi, bila ringgit naik 8.8% hingga 9%, jadi mata wang paling berprestasi di Asia, ramai pula gelak. Ramai sinis. Kenapa Hakikat yang ramai tak tahu. Ringgit melonjak 8.8% hingga 9% berbanding US dollar. Ianya kukuh ke paras RM4.16 per US dollar. Prestasi tahunan terbaik sejak 2017 dan nombor 1 di Asia dari segi prestasi tahun ke tahun. Bukan sembang kosong, bukan sekadar rebound sehari dua. Ringgit berjaya kalahkan Singapore dollar, Baht,
rupiah dari segi prestasi. Kita diiktiraf pelabur luar juga tau. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia masih buat muka tak percaya. Kebangkitan ni tak berlaku dengan tiba-tiba. Ia berlaku sebab asas ekonomi dibaiki secara senyap-senyap. Disiplin fiskal ketat, ekonomi lebih sistematik, optimis pelaburan AI dan teknologi. Pemulihan ekspor negara pelabur luar dah nampak. Tapi sayangnya masih ada yang tak berasa bangga dengan kejayaan yang ada. Buktinya, kita berjaya mendapat prestasi terbaik sejak tahun 2017 pada tahun 2025. Tapi kita tak perasan sebab kita lebih biasa hidup dengan naratif kecewa daripada terima kenyataan yang ekonomi negara sedang bertambah baik. Sekian saja berita ringkas padat daripada saya. Ya wajar Malaysia makmur karena negaranya kecil. Udah gitu rakyatnya sedikit. Lah Indonesia luas banget, rakyatnya banyak banget. Menurut aku ya, sebagai seorang manusia, ini adalah salah satu faktor kenapa Indonesia tidak maju. Adalah mindset kita, Dik. Mindset kita yang kebanyakan is like pasrah. Oh, ya sudahlah, mungkin ini dah nasib. Pasrah. Ya pastilah Indonesia kan penduduknya banyak, luas, pasrah. Kita tidak berusaha, pasrah. Sampai kapanpun kalau mindset kita sudah pasrah, 7 turunan pun Indonesia tidak akan mengalami kemajuan. Kita beri contoh aja negara China. Negara China penduduknya banyak kan? Negaranya pun sangat-sangat luas. Kenapa di sana boleh maju? Sebab pemimpin dan rakyatnya bekerja sama. Pemimpin dan rakyatnya saling bahu-membahu. Dalam artian begini, apakah bapak dari suatu negara, contoh negara Cina, itu tidak ada anak-anaknya yang tidak baik dalam artian tidak ikut aturan-aturan? Ada. Tapi di sini dia disekat dengan aturan yang tegas. Korupsi hukumnya apa di sana? Kerja di luar negeri enak, gajinya besar-besar, 8 juta, 10 juta, 7 juta. Wah, pau enak nek ngitung iki. Iya memang kalau semua orang itu menerima gaji itu seberapapun gajinya itu mampu, tapi belum pasti dengan pekerjaannya ya. Terkadang pekerjaannya ya emang agak berat ya. Gini, nah ini terlihat santai ya. Jam segini aja mainan game itu sambil nungguin air ya kan. Ini nggak hari-hari seperti ini ya Bolo ya. Ini ya belum berangkat ini ya. Tak kandanin, tak kasih tahu ya. Biar yang nggak tahu itu jadi tahu, nggak penasaran kan. Kadang sampai tanya sama orang lain itu, kadang di sini tuh kerjanya enak, gini ya. Yang dibilangkan kan yang ini yang enak-enak kan. Nah sekarang saya jelaskan detailnya ya. Ya kerja di sini itu sama aja kayak di Indonesia loh Bolo ya. Ya Pak. Kadang kita itu kerjanya santai, kadang ya berat, kadang yang capek banget, kadang pulang itu mau ngomong aja susah ya. Nanti males lah ngomong, nggak susah tapi males ya karena kecapean ya. Sering kali kadang aku naik motor berdua ini cuma diem aja. Biasanya ya itu bercandaan di jalan. Kadang ya aku diem aja, dia pun ya diem aja karena capek ya, capek bener. Betul. Ya. Jadi jangan memandang cuma gajinya aja ya, kerjanya itu ya lumayan. Sampai nanti kalau lihat gajinya yang kerja di Korea ataupun di Jepang itu kaget juga. Kan ada yang bilang 1 bulan 40 juta, kan 1 bulan loh itu 30 juta kan. Loh itu tapi kan kita juga nggak tahu berapa modalnya mau berangkat ke sana, kerjanya kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi jangan terlalu melihat itu jangan yang indah-indah aja ya. Yang pahitnya juga dilihat juga. Nanti sampean kepencot, sampean berangkat ke sini ndak taunya nggak sesuai ekspektasi. Apa sini? Ekspektasi. Ya, ekspektasi ya. Karena kerja di sini itu tidak seindah di story WhatsApp ya. Di story WhatsApp santai kawan, kerja sambil kopi kayak saya ini kan. Lagi bikin video kayak gini kan. Tapi nggak hari-hari gini loh Bolo ya. Banyak yang ini kan dari kampung itu, wah gajinya segini sekian, udah berangkat sampai sini 2 bulan mulai katanya, wah kerjanya sengsara banget kayak ikut PKI, nah kan kayak gitu. Jadi ya tetaplah kalau mau kemanapun perginya itu dijelaskan dulu gimana kerjanya, gimana keadaannya ya. Sekali lagi, kalau melihat manisnya jangan lupa melihat pahitnya.
terkadang pahitnya itu lebih banyak daripada manisnya. Oke, salam dari Kulit Seleb. Hai guys, kalau video aku 10 tahun di Malaysia, di 1 FYP bulan kalian, kembali ke Indonesia. aku adalah orang Indonesia yang pernah tinggal di Malaysia selama 10 tahun dan karena hal personal akhirnya aku kembali tinggal di Indonesia baru sekitar 1 bulanan. Dan sebagai orang yang tinggal di Malaysia yang di luar Indonesia tapi masih sangat deket ya sama Indonesia, ada beberapa hal yang ketika kembali ke Indonesia itu aku kayak yang wow, kayak wah ternyata negara kita tuh kayak sejauh itu ya. I don't say kayak ketinggalan atau apa, tapi kayak silakan kalian nilai sendiri kali ya. Yang pertama, di Malaysia itu aku nggak pernah melihat orang naik motor satu keluarga ada Sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang menyesal orang Indonesia, mbak-mbak TKW yang pulang dari Malaysia dan menetap di Indonesia selama 1 bulan sahaja. Mereka sudah merasakan, sahabat. Ada yang 2 minggu sudah merasakan. Kita ini tak terasa mata uang Indonesia ini semakin melemah. Sedangkan mata uang ringgit, para sahabat, yang dulunya 1 jutanya 310 ringgit atau sekitar 320 ringgit, itu pun aku pernah merasakan pengiriman duit, para sahabat. Sekarang malah 230, ada yang 235, para sahabat, karena beda-beda money changer, para sahabat. Jadi enak ya kerja dekat Malaysia, gajinya besar macam itu. Tetapi setiap pekerjaan itu ada enak, ada pahit, ada manisnya juga, para sahabat. Tak semua yang indah-indah di story itu kami juga
merasakan pahit juga dekat Malaysia. Tetapi kalau mata uang ringgit kukuh para sahabat, dan kita mengirim uang ke Indonesia itu semakin besar nilai tukarnya, kita semangat kerjanya loh. Bahkan yang pulang ke Indonesia itu menyesal pulang ke Indonesia karena penukaran uang ringgit semakin kukuh macam itu. Kenapa mata uang ringgit Malaysia itu semakin kukuh? Karena pemerintahannya bekerja keras mengelola geopolitik dan mempercayai bahwasanya investor-investor asing itu percaya melabur dekat negara Malaysia ini para sahabat. Sedangkan negara kita saham anjlok dan juga mata uang kita anjlok macam itu, melemah terus macam itu. Tetapi yang dikualitaskan oleh Bapak Presiden kita malah MBG, makan siang gratis, itu yang diprioritaskan, yang memakan anggaran berapa puluh triliun itu yang dianggarkan. Dia tidak memikirkan mata uang lemah lah, apalah, mensejahterakan masyarakat. Gak ada para sahabat. Kalau dekat Malaysia, orang yang sudah 10 tahun tinggal di Malaysia para sahabat, mereka pindah kerja balik ke Indonesia lah, mengapply dekat bekerjaan dekat Indonesia sebagai office juga. Mereka merasakan sesusah-susahnya. Aku menengok orang Malaysia tak sesusah yang ada dekat di Indonesia. Karena kemungkinan besar itu rakyat Malaysia itu disejahterakan oleh pemerintahnya. Itu betul. Subsidi minyak, BBM, pokoknya bantuan rahmah itu melimpah para sahabat. Enaklah pokoknya jadi orang Malaysia ini, disejahterakan. Jadi orang Indonesia sekarang jangan sampai datang secara ilegal meskipun mata uang ringgit ini sedang kukuh, sedang menguat. Jangan ya para sahabat, datanglah elok-elok karena menjadi buronan polis dan juga immigration di negara orang kalau datang secara haram. Jangan datang secara haram, datang elok-elok, datang secara as-sah. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Rami minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.